perjanjian dalam Alkitab. Amin, haleluya. Tiap pasal ayat baris aku punya. Amin, haleluya. Tiap perjanjian dalam firman Tuhan, aku mau cinta setia. Amin, haleluya. Tiap perjanjian dalam firman Tuhan aku punya. Amin, haleluya. Tiap perjanjian dalam Alkitab. Amin, haleluya. Tiap pasal ayat baris aku punya. Amin, haleluya. Ku selalu ingat cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tiap perjanjian dalam firman Tuhan. Amin, haleluya. Tiap perjanjian dalam Alkitab. Amin, haleluya. Tiap pasal ayat baris aku cinta firman-Mu. Amin, haleluya. Semua ayat dalam firman Tuhan sumber kebenaran. Amin, haleluya. Aku mau cinta, setia dan taat firman-Nya. Amin, haleluya. Dia perjanjian dalam Alkitab. Alkitab adalah janji Tuhan. Tiap pasal ayat baris aku mau cinta setiap firman Tuhan. Ku berharap cintanya Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Oh, semua janji Tuhan pasti digenapi. Amin, haleluya. Dalam Mazmur pasal 119 ayat 11 dan 12 dan 13 dan 15, demikian firman Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamati jalan-jalan-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Ajar aku untuk melakukan firman-Mu dengan setia sampai langkahku terakhir. Amin. Oh, terima kasih Bapa. Dia perjanjian Allah, aku cinta firman Tuhan. Amin, haleluya. Dia perjanjian dalam Alkitab. Amin, haleluya. Dia pasal ayat baris aku cinta firman Tuhan. Amin, haleluya. Ku mau setia dan taat cinta firman-Mu Bapa. Haleluya. Sampai langkahku yang terakhir berjumpa dengan Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, Ku nyambunglah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala,
Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepadamu. Kami memuji nama-Mu yang agung, mulia, kudus, kuduslah Engkau Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu Bapa. Amin, haleluya. Dia perjanjian dalam Alkitab. Amin, haleluya. Dia pasal ayat baris, oh aku cinta firman Tuhan. Amin, haleluya. Ku selalu berharap akan cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dia perjanjian dalam Alkitab firman Tuhan. Amin, haleluya. Sucikan hati kami Bapa, sucikan mulut hamba-Mu sebentar membaca firman-Mu. Biar firman-Mu Ku simpan dalam hati kami, supaya kami tidak berdosa kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali pada Kamis pagi ini tanggal 3 Februari 2022. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta dan diberkati oleh Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan sebab oleh rahmat anugerah Tuhan kita saat ini bukan di bulan Januari, sudah memasuki bulan Februari. Waktu sangat cepat sekali Bapak Ibu. Oleh itu mari kita dengan percepatan pula kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mengasihi, sentralnya kita hidup kita adalah Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Sumber kekuatan, sumber damai sejahtera, sumber berkat, sumber keselamatan, sumber kehidupan, segala-galanya itu berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bahagia sekali, kita sangat-sangat bahagia kalau kita sampai detik bisa setia sama Tuhan. Karena nanti di dalam kesetiaan kita ada janji Tuhan akan wujudkan buat setiap kita hidup kekal di surga. Dan juga sesuai dengan firman Tuhan dalam Wahyu pasal 2 ayat 10. Bahwa dia akan memberikan apa? Mahkota kehidupan kekal buat selamat. Itu Wahyu saudara. Saya bacakan supaya nanti tidak salah saudara. Wahyu, haleluya. Puji Tuhan. Senantiasa kita bergembira di dalam Tuhan. Karena di dalamnya ada janji Tuhan yang sempurna. Wahyu pasal 2. Ayat 10b dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Itu janji Tuhan. Biar kita mau setia. Saya setia sama Tuhan, mau jadikan setia. Tidak boleh bosan. Kalau ada kedagingan, bosan, jenuh, kita usir dalam nama Yesus. Pergi keluar tuh kejenuhan. Itu datang dari iblis, datang dari kedagingan kita. Tapi mari kita dengan semangat roh kita menyala-nyala. Ikut Tuhan Yesus. Apapun keadaannya, Yesus tidak bisa ditukar dalam bentuk apapun. Jangan pernah jual hak kesulungan seperti Esau. Dengan sup kacang merah saja ditukar. Coba ini. Dunia memberikan suatu tawaran-tawaran yang manis. Tapi janji Tuhan memberikan hidup yang kekal buat selama-lamanya. Buat setiap kita yang mau cinta Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari. Puji Tuhan supaya kita cepat selesai Bapak Ibu ya. Kita sekarang baca di pagi ini. Kitab 1 Samuel fatsalnya 29. Berarti tinggal 2 fatsal lagi Bapak Ibu ya. Karena 1 Samuel itu hanya 31 fatsal ya. Jadi puji Tuhan. Kita pendek hari ini. Hanya 11 ayat Bapak Ibu ya. Fatsal 29 ayat 1 sampai 11. Jadi cepat kita selesai. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan apapun keadaannya. Yang penting senantiasa kita berpusat kepada Kristus. Karena Tuhan Yesus sudah sangat cinta kita semua. Kita tidak bayar apapun buat keselamatan. Bahkan kita diampuni dosa kita. Bahkan ke surga kita gratis, tidak bayar apapun. Kita bersyukur sampai detik ini. Kita dipelihara sama Tuhan. Oksigen gratis. Bagi mereka yang kena COVID, bayar oksigen mahal saudara. Mahal kalau kena COVID itu saudara.
Ya, saya pernah dengar berita sampai satu keluarga kena COVID semua bisa 1 miliar juga tidak sembuh lagi. Kalau dijamin tidak sembuh, aduh betapa sedihnya, sudah keluar uang banyak juga tidak bisa sembuh. Memang tidak memberikan jaminan. Dunia tidak memberikan jaminan. Tapi di dalam Dia Yesus ada jaminan yang pasti. Buktinya dalam Yohanes 10 ayat 28, pasti mereka tidak binasa. Janji Tuhan akan memberikan hidup yang kekal. Dan terbukti saya mengalami kesehatan sampai detik tidak pernah sakit saya. Tidak pernah sakit sejak saya jadi hamba Tuhan sampai sekarang. Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang pelihara hidup saudara dan saya. Dia jaga kita. Dalam Ulangan 32 ayat 10 apa? Kita dijadikan biji mata Tuhan. Diawasi, dijaga kita. Dibentengi kita, diselimuti kita, dipagari dengan pagar ilahi. Oleh karena itu, mari kita mau dekat dengan Tuhan. Kita mau cinta Tuhan. Lebih bagus saya tidur, cinta Tuhan daripada tidur ikut kedagingan dunia, saudara. Tapi boleh tidur untuk istirahat, untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Tidur untuk kemuliaan Tuhan. Tidur bukan untuk kedagingan nafsu kita, ya. Tapi hidup ini untuk Kristus, ya. Kristus nomor 1. Kalau Kristus nomor 1, otomatis Tuhan berikan kita sehat. Banyak orang menomor 1 mencari kesehatan, bukti tidak mendapatkan kesehatan karena salah arah. Tempatkan Tuhan nomor 1, maka Tuhan memberikan kesehatan buat saudara. Ingat itu. Saya mau baca coba ini. Yeremia 33:6 sudah tertulis Bapak Ibu. Di sini tidak tertulis jagalah kesehatan, carilah kesehatan nomor 1. Tidak bisa. Yeremia 33:6 dikatakan demikian. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka. Dan akan menyiapkan kepada mereka kesejahteraan, keamanan yang berlimpah. Itu bersumber dari Tuhan. Ya, bukan karena obat kita jaga kesehatan. Bukan karena apapun, tidak. Nomor 1, Yesus yang memberikan kita sehat. Maka Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Mungkin minum vitamin yang tepat, obat yang tepat. Itu sumbernya datang dari Tuhan Yesus. Oleh itu, mari utamakan Tuhan. Tempatkan, prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Kalau kita tempatkan Yesus di atas segala-galanya, maka Tuhan bertindak atas kita. Itu nomor 1. Maka kita belajar skala prioritas, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Dan selalu saya katakan, tahun ini dan seterusnya, tempatkan Tuhan sebagai kepala sentral hidup kita. Amin. Mari kita baca 1 Samuel pasal 29, hanya 1-11. Demikian firman Tuhan. Orang Filistin mengumpulkan segala tentara mereka ke Afek, sedang orang Israel berkemah dekat mata air yang di Yesreel. Maka ketika raja-raja kota orang Filistin berjalan lewat dalam pasukan-masukan 100 dan 1000, dan ketika juga Daud beserta orang-orangnya berjalan lewat di belakangnya bersama-sama dengan Ahis, berkatalah para panglima orang Filistin itu, apa gunanya orang-orang Ibrani ini? Menjawab Ahis kepada panglima orang Filistin itu, bukankah dia itu Daud, hamba Saul, raja Israel, yang sudah 1-2 tahun bersama-sama dengan aku, tanpa kudapati suatu pun kesalahan padanya sejak saat ia membelot sampai hari ini. Tetapi para panglima orang Filistin itu menjadi marah kepadanya, serta berkata kepadanya, suruhlah orang itu pulang, supaya kembali ke tempat yang kau tunjukkan kepadanya, dan janganlah ia pergi berperang bersama dengan kita, supaya jangan ia menjadi lawan kita dalam peperangan. Sebab dengan apakah orang ini dapat menyukakan hati tuannya, kecuali dengan memberi kepala-kepala orang ini? Bukankah dia ini Daud yang dinyanyikan orang secara berbalas-balasan sambil menari-nari? Demikian Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu Ahis memanggil Daud dan berkata kepadanya, demi Tuhan yang hidup, engkau ini orang jujur, dan aku memandang baik jika engkau keluar masuk bersama-sama dengan aku dalam tentara. Sebab aku tidak mendapati suatu kejahatan padamu sejak saat engkau datang kepadaku sampai hari ini. Tetapi engkau ini tidak disukai oleh raja-raja kota. Sebab itu pulanglah, pergilah dengan selamat, dan jangan lakukan apa yang jahat di mata raja-raja kota orang Filistin itu. Tetapi Daud berkata kepada Ahis, apa yang telah ku perbuat? Dan kesalahan apa yang kau dapati pada hambamu ini sejak saat aku menjadi hamba kepadamu sampai hari ini, sehingga aku tidak boleh ikut pergi berperang melawan musuh tuanku raja? Lalu Ahis menjawab Daud, aku tahu engkau ini memang kusukai seperti utusan Allah. Hanya para panglima orang Filistin telah berkata, ia tidak boleh pergi berperang bersama-sama dengan kita. Jadi bangunlah pagi-pagi beserta orang tua-tuamu yang datang bersama dengan engkau. Bangunlah kamu pagi-pagi, segera sesudah hari cukup terang bagimu, dan pergilah. Lalu bangunlah Daud dan orang-orangnya pagi-pagi
untuk berjalan pulang ke negeri orang Filistin, sedang orang Filistin itu bergerak maju ke Yesil. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar. 1 Samuel pasal 29 ayat 1 sampai 11. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak Ibu Saudara semua, diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur fatsal mi fatsal. Kita lalui hari demi hari, tanggal-tanggal bisa berubah, detik, jam, menit bisa berubah. Tapi cinta kasih Tuhan tidak pernah berubah. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara semua, setialah sama Tuhan. Cintai Tuhan Yesus, lakukan dengan setia. Mari kita komit, saudara dan saya menjadi pelaku firman Tuhan. Itu menjadi kerinduan, karena itu tertulis, saudara. Menjadi pelaku firman itu sudah tertulis. Coba kita baca. Bukan teori, bukan saya katakan, bukan kehendak saya, tapi itu sesuai dengan firman Tuhan tertulis dalam surat Yakobus. Mari saya mau baca supaya Bapak ada bukti, Bapak Ibu ada bukti. Ini firman Tuhan adalah sumber kebenaran, supaya kita bukan teori kekristenan, tapi menjadi pelaku firman. Yakobus pasal 1 ayat 22, demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Kekristenan yang tidak menjadi pelaku firman atau kekristenan hanya teori, itu penipuan, saudara. Orang Kristen kalau tidak menjadi pelaku firman, orang Kristen nipu itu. Seperti contoh misalnya, di firman Tuhan kan tidak boleh berbohong, tidak boleh berbuat jahat. Tapi orang Kristen, dia berbuat jahat. Dia korupsi, dia bunuh orang, dia jahatin orang, ya, memfitnah orang, segala macam. Berarti orang dunia melihat, kok Kristen kok seperti itu? Nah, itu palsu berarti. Padahal Tuhan berkata kita harus menjadi pelaku firman Tuhan, yaitu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Janganlah membunuh, tidak boleh membunuh. Janganlah berkhianat, tidak boleh berkhianat, ya. Cintailah, kasihilah Tuhanmu, mengasihi Tuhan. Kasihlah sesama manusia. Mari kita saling mengasihi. Seperti Daud, lihat ini. Daud hidupnya jadi berkat. Kalau kita lihat sini, Daud menjadi berkat. Coba nih, di ayat yang ke-6, Ahis itu orang Filistin, ya. Dia puji Daud bahwa ternyata selama hidupnya, selama panglima perangnya Ahis itu, dia memuji Daud, dia orang yang baik. Hidupnya menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang, berdampak positif bagi dunia. Orang Filistin itu di dunia, orang dunia ini. Oleh karena itu mari kita berdampak bagi dunia. Hidup kita harus menjadi berkat. Hidup kita menjadi pelita, menjadi terang, berdampak. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Coba ini, di ayat yang ke-6 dikatakan. Lalu Ahis memanggil Daud dan berkata kepadanya, demi Tuhan yang hidup. Nah, pakai nama Tuhan lu ya. Engkau ini orang jujur. Nah, coba ini. Dan aku memandang baik jika engkau keluar masuk bersama dengan aku dalam tentara. Sebab aku tidak mendapat suatu kejahatan padamu sejak saat engkau datang kepadaku sampai hari ini. Tapi engkau tidak disukai oleh Raja God. Memang kita orang Kristen yang taat kepada firman Tuhan menjadi terang, tidak disukai oleh orang dunia. Itu tidak ada masalah. Yang penting kita harus menjadi berkat daripada kita menjadi batu sandungan. Ternyata Ahis itu, dia orang dunia, dia orang Filistin. Seperti ini juga sama. Ternyata dia katakan demi Tuhan, engkau orang baik, orang jujur. Sehingga Daud hidupnya menjadi berkat. Demikian melalui firman Tuhan ini. Biarpun secara singkat, marilah kita berjuang keras. Supaya hidup kita menjadi berkat. Jangan menjadi batu sandungan. Kalau kita sudah pernah melakukan kesalahan, marilah kita minta maaf, minta ampun sama Tuhan. Biar Tuhan akan tuntun hidup kita. Supaya hidup kita menjadi berkat. Dimanapun kita berada. Menjadi berkat. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Seperti saya kasih ayat terakhir. Filipi pasal yang kedua. Ini yang pernah saya bacakan. Tapi menjadi pegangan buat kita bersama. Supaya kita hidup di dunia ini. Senantiasa menjadi berkat. Tidak menjadi aib. Tapi menjadi bercahaya. Seperti bintang-bintang di dunia. Filipi pasal 2 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Supaya kamu tidak beraib. Dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Amin. Tuhan semua memberkati kita semua. Biar Tuhan mau pakai setiap Bapak Ibu Saudara semua bersama saya. Mari kita bergandengan tangan. Kita terus taat kepada firman Tuhan. Komit kita kepada Tuhan sampai suatu hari kelak kita masuk di dalam kerajaan surga. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan melalui perbuatan kita yang baik, banyak orang-orang diselamatkan, dimenangkan untuk kerajaan Allah. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tiap perjanjian dalam Alkitab. Amin. Haleluya. Tiap pasal ayat baris. Aku cinta firman-Mu. Harus kita cinta firman Tuhan. Ku mau cinta dan setia
dan taat. Kita mau setia, cinta, taat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin, haleluya. Dia perjanjian dalam Alkitab. Amin, haleluya. Dia pasal ayat baris, oh aku punya. Amin, haleluya. Ku berharap cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ku mau setia, cinta dan taat firman Tuhan. Amin, haleluya. Ku mau setia, cinta dan taat firman Tuhan. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara semua, berjaga dan berdoa. Sentralnya Tuhan Yesus. Maka Tuhan bertindak, berperang ganti kita, dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.